Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikut ada faedah berharga yang sangat menarik, insya Allah sangat bermanfaat buat kita, agar kita terhindar dari paham mudah mengkafirkan, ya, agar kita terhindar dari pemahaman dulu. Bahwasanya qot'iyat, ya, di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Hukuk Al-Mustafa, beliau menukilkan pendapat para ulama muhaqqiqin. Yajibul ihtirazu minat takfiri fi ahli ta'wili fa inna istibahata dima'il musallina muwahhidina khotsrun wal khota'u fi tarki alfi kafirin ahwanu minal khoto'i fi safki muhjamatin min dammin muslimin wahidin. Wajib menahan diri dari mengkafirkan para ahli takwil, karena sesungguhnya menghalalkan darah orang-orang yang sholat dan bertauhid itu merupakan satu kekeliruan, dan kesalahan di dalam membiarkan 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan di dalam menumpahkan darah satu orang Islam. Wal khota'u fi tarki alfi kafirin ahwanu minal khoto'i fi safki muhjamatin min damin muslimin wahidin. Jadi ini yang dibahas perkara apa? Perkara usuluddin, ini bukan perkara furu', ya, bukan perkara cabang. Lantas Al-Mulla Ali Al-Qari Al-Harawi Al-Hanafi, beliau mensyarah kitab tersebut, di mana kata beliau, qala ulama kita itu telah berkata, idza wajada tis'atan wa tis'una wajhan tushiru ila takfiri muslimin wa wajhun wahidun ila ibqaihi ala islamihi fayanbaghi lil mufti wal qadhi an ya'mala bidzalikal wajh wa huwa mustabadun min qawlihi alaihi salatu wassalam. Telah berkata para ulama kita, ulama salaf, maksudnya ulama yang muktabar, ulama yang benar-benar ulama yang diakui keulamaannya, ya. Para ulama itu telah berkata bahwa jika terdapat 99 hal atau indikasi yang menguatkan kekafiran seorang muslim, yang menguatkan kekafiran, ini perkara usul, bukan perkara furu', tetapi masih ada satu alasan, ya, satu hujah yang menetapkan keislamannya, maka sebaiknya seorang mufti dan hakim beramal dengan satu alasan atau dengan satu hujah tersebut. Wa huwa mustafadun min qouli alaihi salatu wassalam, sebab hal ini sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi di dalam riwayat Imam Tirmizi dan selainnya yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Apa sabda beliau? Adra'ul hududa 'anil muslimina mastata'tum fa inna wajadtum lil muslimin makhrajan fa khallu sabilahu fa innal imama la an yukhti'a fil afwa khairul lahu min an yukhti'a fil uqubah. Ya, sabda Kanjeng Nabi, hindarilah hukuman atau sanksi pidana terhadap kaum muslimin mastata'tum, semampu kalian. Jika kalian mendapati jalan keluar untuk kemudahan dan menguzur atau memaafkan bagi kaum muslimin, maka pilihlah jalan kemudahan itu, jalan kemaafan itu, uzur itu pilihlah. Karena sesungguhnya seorang pemimpin yang salah di dalam memberi maaf itu
itu lebih baik daripada pemimpin yang salah di dalam memberi ukubah, di dalam hukum. Nah, ini apa yang dipraktekkan para ulama salaf ini sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di masa kini. Di mana masa kini itu banyak kalangan-kalangan muda kita dan ustadz-ustadz kita, para asatidz itu lebih memilih jalan yang sukar, jalan untuk memberatkan dan menyusahkan kaum muslimin. Ya, mereka demen sekali mengkafirkan, menghalalkan darah. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad ya, telah berkata, yang bagi al-ihtirazu minhu, yakni at-takfir, ma wajada ilahi sabilan fa inastibahatat dimai wal amwali minal musallina ilal qiblah al-musarrihina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khata'un wal khata'u fi tarki alfi kafirin fil hayati ahwanu minal khata'i fi safki damin li muslimin ya. Wal khata'u fi tarki alfi kafirin fil hayati ahwanu minal khata'i fi safki damin li muslimin. Seyogianya menjaga diri dari mengkafirkan orang lain sepanjang menemukan jalan untuk itu ya, menjaga diri dari mengkafirkan. Jadi mengkafirkan itu jangan dijadikan seperti hobi. Semakin dia banyak mengkafirkan orang, semakin militanlah dia, bukan seperti itu. Karena para salaf itu telah mencontohkan justru kita harus hati-hati, dan itu juga bukan wewenang kita ya. Seyogianya menjaga diri dari mengkafirkan orang lain sepanjang menemukan jalan untuk itu. Jadi usaha kita itu apa? Mencari udzur, kemaafan, dicari maaf. Meskipun ada 1000 indikasi ya, 99 indikasi ya. Kalau kita salah ya, kalau kita tidak mengkafirkan mereka itu nggak masalah, itu sangat ringan. Daripada ada satu darah ya, daripada ada satu orang Islam yang kita kafirkan. Karena kemuliaan satu orang Islam itu lebih mulia daripada Ka'bah ya. Itu harus kita perhatikan. Sesungguhnya menghalalkan darah dan harta kaum muslimin yang sholat menghadap kiblat ya, para ahli kiblat itu, juga mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu merupakan kekeliruan ya. Orang keislamannya sudah ditetapkan dalam syariat, kok kita cari-cari hukum. Yang kita kaji itu kajian-kajian tentang mengkafirkan mereka, terus hari-hari setiap hari cekokin tentang takfir ya, mengkafirkan orang Islam. Masya Allah. Padahal kekeliruan di dalam membiarkan 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan di dalam membunuh nyawa satu orang muslim. Nah, lihat, perhatikan, banyak sekali contoh dari para salaf itu yang berbicara masalah ini. Contoh-contoh yang mewakili bahwasanya kita ini lebih utama para salaf itu lebih utama apa? Lebih utama memberi udzur, memberi maaf daripada mengkafirkan. Coba lihat kita satu contoh aja. Di masa Imam Ahmad bin Hanbal ya, bahwasanya tatkala beliau itu pernah disiksa ya, dicambuk dengan cambukan yang apabila cambuk-cambuk itu ditimpakan kepada gajah, gajah itu akan mati. Itu ketika tatkala beliau itu tersadar dari pingsannya setelah dicambuk itu, masih berdarah-darah, beliau mendapat waktu itu sholat di belakang orang Mu'tazilah, orang yang menganggap Quran adalah makhluk, dan beliau tetap sholat bermakmum ya. Waktu itu berada di rumahnya Ibrahim bin Ishaq wali al-Ma'mun, tetap sholat. Bahkan beliau juga punya ucapan yang indah ya, laukan alita wa mustajabatan la ta'udha li sultan. Jika aku memiliki satu doa yang mustajab, akan aku berikan doa itu kepada penguasa. Ya, ini doa kebaikan. Karena kebaikan penguasa itu akan membawa kebaikan daripada kebaikan diri kita sendiri. Karena kebaikan penguasa itu menjadikan kita semakin baik,
kita akan sejahtera, kita tidak terzalimi. Makanya kewajiban kita itu mendoakan mereka. Jadi mendoakan pemimpin itu bukan satu aktivitas menjilat, bukan menjilat. Tapi apa? Kewajiban kaum muslimin mendoakan pemimpin dari tataran RT, RW, seterusnya sampai presiden itu ada kewajiban kita, doakan kebaikan. Nah, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ahibati fillah, semoga ini bermanfaat ya. Saya senang sekali ada pembahasan-pembahasan seperti ini ya. Semoga kita lebih moderat ya di dalam beragama ini ya. Banyak-banyak belajar gitu. Pesan saya banyak-banyak belajar. Kalau orang sudah berhenti belajar, sudah membuat kesimpulan dulu, itu kajiannya apa, itu murjiah dari mana ya. Ya, kita saling mengasihi, saling menyayangi di dalam Islam ini ya. Makanya kita saling menasihati di dalam beragama ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.